Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 8M, rahasia percepatan rezeki. Jadi M yang pertama itu tadi meminta, tapi bukan meminta-minta ya, tapi meminta doa ya. Yang kedua itu memperbanyak bersyukur, sholawat, istighfar juga. Dan yang ketiga adalah memberi sedekah. Dan yang keempat apa? Aku kasih lihat dulu tayangan yang berikut ini nih. Ketemu rezeki judulnya. Kita lihat yuk, silakan. Alhamdulillah rezeki anak soleh, gue nambah-nambah. Mas, bingung-bingung nyari apa mas? Nyari dompet tadi dia tadi. Dompet ya? Dompetnya warna apa? Coklat. Coklat? Iya. Ada isinya? Ada. Berapa? 100.000. 100.000? Iya. Sekarang kalau kita nemu dompet tuh bilangnya rezeki anak soleh ya berarti ya. Anak soleh. Kayak habis tayangannya tadi gitu. Ya tapi insya Allah rezeki anak soleh mendoakan dirinya supaya jadi soleh gitu. Amin ya Berharap. Allah, amin. Nah kalau gitu jamaah penasaran gak nih? M yang keempat apa tadi Ustadz Syam bilang katanya ini gampang-gampang susah. Apa itu gampang-gampang susah Ustadz Syam? Mohon penjelasannya silakan. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon Loreng, Mas Soni, serta Siap, para monggo. alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau bercerita bahwasanya kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memanggilku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sini nak. Aku mau ngajarin sesuatu gitu. Aku mau ngasih satu kalimat. Kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka M yang keempat, insya Allah menjaga. Jikalau ada tadi ada meminta, kemudian memperbanyak, kemudian memberi. Nah sekarang M yang keempat adalah menjaga. Menjaga apa? Yang pertama kalimat daripada baginda Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jikalau engkau menjaga Allah maka Allah akan ada di hadapanmu. Jikalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Jangan minta daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau semua makhluk memberikan keuntungan kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, tapi Allah tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi. Dan jikalau semua makhluk berniat membahayakanmu, semua makhluk bersatu untuk mencelakakanmu, tapi Allah tidak mengizinkannya, itu juga tidak akan terjadi. Berarti yang pertama adalah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan dari teman-teman, Ustaz apa itu menjaga Allah? Mungkin jamaah di rumah bingung, bagaimana cara menjaga Allah? Di antaranya adalah satu, menjaga sholat. Menjaga sholat. Karena pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengimani agama Islam, maka yakni sholatnya. Maka dari itu kita harus menjaga sholat. Sholat yang mana Ustaz? Kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Banyak nih teman-teman yang mengatakan, wah lu bermaksiat, bermaksiat. Mungkin di pikirannya bermaksiat hanya minum khamar itu maksiat, kemudian berzina itu maksiat, kemudian ini adalah maksiat. Tapi ternyata ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka itu juga termasuk maksiat. Mana itu? Meninggalkan sholatnya itu termasuk bermaksiat. Apa itu maksiat? Melawan Allah. Melawan Allah. Kalau orang nggak sholat kira-kira melawan Allah nggak? Melawan. Karena Allah yang memerintahkan untuk sholat. Maka yang pertama menjaga sholat 5 waktu kita. Kalau boleh ditambahlah sunnahnya. Kalau boleh ditambah lagi ininya. Kalau boleh ditambah ininya. Tapi yang terpenting menjaga sholatnya. Yang kedua apa lagi yang dijaga? Menjaga titipan Allah kepada kita. Apa yang dititipkan Allah kepada kita? Banyak.
Yang pertama, yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita, yakni menjaga perasaan orang tua kita. Menjaga perasaan orang tua kita. Yang paling terdekat dengan kita, itulah yang paling pantas untuk kita jaga perasaannya. Karena yang paling riskan untuk yang namanya tersinggung perasaannya. Apalagi orang tua kita. Maka Al-Quran mengatakan, imma yablughanna indakal kibar, ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahuma uff. Wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jikalau kalian berada di sisi mereka, di sisi kedua orang tua atau salah satunya, maka jangan pernah berkata ah. Berarti inti daripada ayat ini jaga perasaannya. Karena kalau orang tua udah kita berkata ah, ya, gitu di depan orang tua, bukan ah itu berarti ah, enggak juga ya. Itu adalah ya meremehkan orang tua, berarti tidak menjaga perasaan orang tua. Bukan hanya orang tua tapi juga orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, maka fal yukrim jarah, ya, muliakanlah tetanggamu, fal yukrim dhaifa, muliakanlah tamumu, berarti menjaga perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau sakit hati, berarti kita jangan bikin orang lain sakit hati. Menjaga perasaan orang lain dari sikap dan perkataan kita. Allahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Jazakallah khair. Jamaah, kita lanjut lagi yuk, kira-kira yang keempat, yang kelima itu apa? Tadi udah ada 4 ya. Menjaga yang keempat ya. Kalau yang kelima ini apa nih Ustadz Blangkon Loreng? Oke. Silakan Siap, Ustadz. akan saya teruskan. Oke, siap. Mohon izin guru-guruku. Pokoknya pagi ini kita harus semangat karena apa? Rizki itu bukan cuma uang. Jadi rizki bukan cuma uang, tetapi uang termasuk rizki. Maka sering dikatakan ada dalil yang tidak ada kitabnya. Al-fulus yuhyin nufus wa man laisal fulus mampus. Jadi uang itu bisa menyebabkan semangat, tapi kalau tidak ada uang bisa mati. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima untuk menarik rizki Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal. Sekali lagi, mengenal. Mengenal siapa? Yang pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Ustadz? Lah napa Ustadz kok mengenal Gusti Allah? Enggak. Sebab Gusti Allah engkang gadai rizki. Gusti Allah yang memiliki rizki, yang memberikan rizki. Maka kita harus mengenal. Salah satunya adalah kita mengenal Allah punya sifat Ar-Razzaq. Allah punya sifat yaitu memberikan rizki kepada hambanya. Allah punya sifat Al-Fatah, membuka rizki. Nah, sifat-sifat Allah ini kalau kita sudah kenal, maka kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan taqarrub ilallah. Saya berikan saja analog begini. Mohon izin. Ya. Kalau Ustadz Maulana tidak pernah kenal dengan saya, bagaimana saya mau ngasih sesuatu kepada Ustadz Maulana? Benar juga ya. Gini apa ge? Nggih. Betul apa betul? Betul. Contoh lagi, mohon izin, mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana komandan saya, panglima saya tidak pernah kenal itu Rahim Hadi Anwar, Letkol Laut Rahim Hadi Anwar, tidak pernah kenal. Dan saya tidak mau kenal panglima saya. Bagaimana saya bisa dinaikkan pangkat? Benar Ya. juga ya. Nah sami, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama. Bagaimana kita mau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau kenal Allah, maka pasti Allah tidak mau kenal dengan kita. Itu terhadap Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenal banyak orang untuk relasi yang disebut dengan silul arham. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai ngendikaken, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Supaya saling kenal mengenal. Lita'arafu, kenal mengenal. Lah, jamaah, jamaah, ketika kita sudah mengenal, maka kita lakukan yang disebut dengan silul arham, silaturrahim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan sebuah garis betul-betul tegas. Apa itu?
Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa orangnya pengen diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil. Kaget kita. Bisa naik ya, bisa Iya, naik. emang Ustaz Maulana ngelempar mic bisa. Tuh. Rahimah. Ini pakai tongkat Itu juga namanya apa? bisa. Falyasil rahimah, sambung famili. Kalau kita lan panjenengan sami mboten purun menyambung famili ya repot, enggak ada rezekinya lah. Saya contohkan lagi. Karena saya datang ke rumahnya Ustadz Maulana. Yang di mana tuh Ustadz? Yang di Pondok Gede. Ya, di Pondok Gede. Pasti saya dapat rezeki. Dapat Apa itu paling tidak minuman? minuman, Nah, makanan. Kenapa? Dan harus saya makan datang. kalau ke rumah saya. Atau Nggak begini, boleh, tidak. saya datang ke Ustadz Maulana, Ya. sudah kenal mengenal. Ya. Terus kemudian, Ustadz, ada nih jadwalku yang kosong ini Ustadz. Tambah boleh, lagi. boleh. Rezeki lagi. Nanti Utbah Idul Adhanya di mana, Pak? Hah? Utbah Idul Adha. Oh, belum ada Ustadz. Saya sudah tanya. Oh, belum ada Ustadz. iya. Oke. Siap-siap kalau gitu dari sekarang udah ada rezeki Ya. tuh, Masya Allah. Itu salah satunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menarik rizki itu adalah satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal dan memperbanyak relasi, maka relasi itu akan mendatangkan rizki kepada kita. Maka kata Ustaz Sam tadi, kedah purun metu saka kandangi. Apa Kapan tuh? aku ngomong Apa gitu, itu? Ustaz? Harus mau keluar dari rumah. Ya Allah. Sementara burung aja, burung dia punya sarang, dia keluar untuk mencari rezeki. Nah. Kita pun punya rumah, harus keluar dari rumah kita. Oke. Ampun ngendon omai, gak tahu gelem kenal menungso. Ngendon. Ngendon ya. Apalagi? Di rumah aja ya. Diam diri, terus nggak mau kenal dengan orang lain. Olehnya itu, yaitu tadi. Yang kelima, M yang kelima, mengenal. Mengenal. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin ya Allah, amin. Masya Tepuk Allah. tangan dong, Masya Allah, semangat banget hari Ustaz ini. Blangkon Noreng. Tuh inget tuh, kudu mengendok, kudu Ojo ngendon wae. ojo ngendon wae pokoknya ya. Keluar mengenal banyak orang, memperbanyak relasi. Dan yang paling penting mengenal Allah, Masya Allah. Terima kasih UBL untuk penjelasannya. Jamaah kita lanjutin yuk. Pasti jamaah udah penasaran nih pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah bergabung di Islam Indah dengan mengirimkan pertanyaan. Langsung kita baca. Langsung pertanyaan pertama karena panjang pertanyaan Ustaz. Dari @army_ria_. Assalamualaikum para guru-guru tercinta. Saya mau bertanya. Saya sudah melakukan beberapa amalan untuk menjemput rezeki biar lebih cepat seperti sholat duha, tahajud, sholat fajar, zikir-zikir yang disarankan para ulama atau habib serta guru-guru. Insya Allah bersedekah juga tidak lupa. Tapi kenapa ya beban hidup saya sepertinya belum berkurang Ustadz. Bukannya saya tidak mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah kasih. Hanya saja saya bertanya, apa ada yang kurang dalam amalan-amalan yang saat ini saya jalankan? Mohon dibantu pencerahannya Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat semuanya, kalau kita bertanya kenapa sih aku sudah melakukan banyak amal ibadah, kenapa kok bisa rezeki saya mandet atau tidak lancar? Padahal saya salat duha, zikir, sedekah dan semuanya. Ternyata ada 3 faktor. Yang pertama, karena kita terlalu berharap kepada selain Allah. Kesalahan besar kita karena kita mendapatkan kekecewaan karena kita terlalu berharap dan bergantung kepada manusia. Harusnya Allah Samad, Allah tempat kita bergantung. Berharap. Nah, yang kedua, betul tadi kata Ustaz Belangkong, bukan dari harta, bisa jadi kesehatan, kesempatan. Yang kedua, maaf tanpa menggurui, bisa jadi makanan kita. Makanan yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang haram. Jadi bagaimana doa kita diijabah kalau sementara ada makanan yang masuk dalam benda haram pada tubuh kita. Yang ketiga, ini yang paling bahaya nih. Tadi bagus Ustaz Sam, menjaga perasaan orang tua. Jangan sampai justru kita durhaka kepada orang tua. Terlalu jauh kita cari surga, ternyata ada surga di rumah kita, yakni orang tua. Bagaimana rezekinya bisa lancar kalau tidak
berbakti kepada orang tua. Ah, kenapa usahaku tidak lancar ini? Bisa jadi kau jarang kau doakan orang tuamu. Subhanallah. Iya. Tapi Ustadz pertanyaan nomor 2. Nomor 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Waalaikumsalam Instagram Nindi 5122. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana ya agar rezeki itu lancar? Soalnya tiap bulan selalu aja kurang. Bukan tidak bersyukur sih, tapi ada aja keperluan yang mendesak tiap hari. Mau mencukupkan untuk sebulan, gimana tuh? Jadi selalu ada saja Ada keperluan mendesak. Maka subhanallah dari pertanyaan ini kita belajar bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Ya, ternyata uangnya banyak, tapi ternyata nggak cukup karena selalu ada keperluan mendesak. Contoh misalnya sakit kah? Atau misalnya ada di bagian rumah yang harus diganti kah? Yang awalnya mobil baik-baik aja ternyata harus diganti spare partnya dan itu akan mengurangi jatah sebulan. Jadi dari sini pertanyaan ini kita langsung yakin. Ternyata rezeki itu bukan hanya uang. Allah selamatkan kita dari penyakit. Allah selamatkan kita daripada hal-hal yang berbahaya. Itu termasuk rezeki yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya kita insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka baca salah satunya daripada doa baginda Nabi SAW. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Insya Allah doain nanti ditulis di Instagram Islam itu Indah. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan aku dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak mencoba-coba rezeki yang haram. Wa agnina dan perkaya aku ya Allah bifadlika amman siwak. Dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu ya Allah. Perbaiki akidah kita, perbaiki ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu akan membuat rezeki kita cukup dan itu bagian daripada ketakwaan. Makoy. Alhamdulillah karena sahabat engkan ni 5 ditepu denre. Oh, karena 5. Yang hari itu mapai gai, terus mak bere, terus mengenal, dan kasih 2 piro. Yang hari itu bagaimana kita mendekatkan, tapi tunggu dulu. Engkau si amalang yang keenam. Yang keenam insya Allah ya amalanna langsung naterap kata wesas. Oh, udika. Udi langsung dipraktek. Seimbang. Udi langsung dipraktek. Nasabah taniama anu sulit untuk dilakukan. Masa? Iya. Wow. Langsung. Narik ke maketu aja na palo keke. Iya. Aja palete-lete channel. Iya, Sas. Kau ini bawa nih. nih. Insya Allah. Kalau begitu jamaah, kalau mau tahu artinya, jangan kemana-mana. Insya Allah sesaat lagi hanya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.